Insan dari kelompok 3 akan membuat video penjelasan tentang Pisces atau sering juga disebut ikan. Dan selamat menyaksikan. Hai guys, siapa di antara kamu yang di rumahnya memelihara ikan? Ikan jenis apa yang kamu pelihara? Penasaran nggak sih? Kira-kira ada berapa banyak jenis ikan? Seperti yang kita ketahui, ikan itu ada hidup di air tawar dan di air laut, berukuran kecil hingga berukuran besar. Nah, di sini aku akan mengajak kamu untuk berkenalan dengan keluarga besar ikan, atau dalam taksonomi kingdom Animalia disebut Pisces. Kalau dilihat secara umum, kamu pasti tahu kan ciri-ciri ikan itu seperti apa? Biar nggak kelamaan menebak-nebak, yuk langsung aja masuk ke pembahasan di bawah ini. Apa sih Pisces itu? Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang hewan invertebrata seperti molluska, Coelenterata, bahkan cacing-cacingan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan hewan vertebrata atau yang bertulang belakang. Menurut Adrim, dalam panduan penelitian untuk ikan laut tahun 2010, ikan adalah hewan vertebrata aquatic poikilotrem yang berdarah dingin dan bernapas dengan insang. Kalau dilihat secara sistematik, ikan atau Pisces merupakan kelas yang berada di bawah filum Chordata. Secara umum, dilansir dari tesis milik Siagian tahun 2009, ciri-ciri ikan itu bertulang belakang dan bertulang lawan. Selain itu, mereka juga mempunyai sirip tunggal dan berpasangan, dan memiliki operculum atau tutup insang, bersisik dan berlendir, serta ukuran bervariasi. Ciri-ciri ikan itu ada apa saja sih? Nah, di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri ikan. Berikut ini merupakan ciri-cirinya. 1. Memiliki rangka tulang sejati. 2. Bertulang belakang atau vertebrata. 3. Tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir. 4. Memiliki bagian tubuh yang jelas antara kepala, badan, dan ekor. 5. Bernapas dengan insang. 6. Merupakan hewan poikilotrem atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan. 7. Memiliki sistem peredaran darah tertutup tunggal. Maksudnya adalah terdapat satu kali peredaran darah melalui jantung. 8. Merupakan hewan hermaprodit, yaitu kelamin jantan dan betina terpisah. 9. Memiliki sistem pencernaan lengkap seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. 10. Memiliki sistem koordinasi yang terdiri dari saraf pusat dan sistem hormon. Nah, yang terakhir, alat indera ikan terdiri dari sepasang mata, sepasang telinga dalam, indera pembau, dan dua sisi, berfungsi sebagai pengatur perubahan tekanan air. Nah, selanjutnya kita membahas tentang struktur tubuh ikan. Supaya kamu makin paham mengenai dunia ikan, kamu juga perlu mengetahui struktur tubuh ikan. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah dalam memahami ciri-ciri ikan. Khususnya kalau ada istilah asing yang belum kamu ketahui. Struktur tubuh ikan secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu kepala atau caput, tubuh atau truncus, dan ekor atau cauda. Di bagian kepala terdapat organ-organ sensorik dengan urat sisi yang berfungsi untuk dapat merasakan tekanan air. Otak pada ikan yang lebih berkembang adalah otak kecil, karena otak tersebut merupakan pusat keseimbangan dan pergerakan bagi ikan. Selain itu, ikan juga memiliki kulit dan sisik yang berfungsi melindungi tubuhnya dari sekresi kelenjar. Untuk menentukan arah dan posisi saat berenang, ikan akan menggunakan siripnya. Oh ya, ikan bernapas menggunakan insang ya teman-teman. Insang tersebut berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah muda dan akan selalu lembab.
Pada insang terdapat filamen yang berisi banyak sekali pembuluh darah dan terdapat filamen yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi ikan. Ikan mengisi hampir semua perairan di bumi ini. Tentu saja karakter dan bentuknya juga berbeda-beda. Itulah mengapa ikan juga diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, dan Astecthes. Agnatha berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak dan gatus yang berarti rahang. Jadi, anggota Agnatha merupakan ikan primitif yang tidak punya rahang. Ciri-ciri ikan termasuk dalam klasifikasi Agnatha adalah bentuknya yang mirip seperti belut, yaitu silindris memanjang dengan mulut mengisap pundak, tanpa sisik, tidak memiliki sirip berpasangan, dan tubuh yang lunak serta berlendir. Kamu pernah lihat jenis ikan ini tidak, guys? Wajar kok kalau belum pernah lihat, karena Agnatha ini hidup di dasar perairan laut yang tawar dan terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Mereka merupakan pemakan bangkai dan termasuk parasit. Contoh hewan Agnatha yaitu seperti belut laut dan hagfish. Apa sih Chondrichthyes itu? Chondrichthyes dalam bahasa Yunani yaitu Chondros yang berarti rawan dan ichthyes yang berarti ikan. Yaps, merupakan ikan yang bertulang tawar. Bisa ditebak nggak kira-kira siapa anggotanya? Betul sekali, ikan hiu dan kerabatnya adalah anggota dari kelas ini. Kenapa bertulang rawan? Karena mereka memiliki endoskeleton yang relatif lentur dan terbuat dari tulang rawan. Mereka memiliki sirip yang berpasangan dan tubuh yang tertutup sisik-sisik plakoid kasar berisi dentin dan dilapisi dengan imbrel. Contoh hewan Chondrichthyes seperti ikan hiu dan pari listrik. Kak, Astecthes itu apa sih? Nah, di klasifikasi ikan yang terakhir ini kita akan membahas tentang Astecthes. Astecthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu osten yang berarti tulang dan ichthyes yang berarti ikan. Berbeda dengan kelas sebelumnya, ikan yang bergabung dalam kelas ini sudah memiliki tulang sejati. Ukuran mereka juga cukup beragam, mulai dari sentimeter hingga bermeter-meter panjangnya. Mereka memiliki kulit yang tertutup oleh sisik dan ada juga sebagian yang tidak bersisik. Nah, ikan yang sering kita jumpai ternyata masuk dalam kelas inilah, teman-teman. Contoh hewan Astecthes seperti ikan lele, ikan mas koki, dan kuda laut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ reproduksi ikan atau pisces. Siklus reproduksi ikan bersifat tahunan, sehingga dapat dikatakan sebagai siklus yang teratur. Akan tetapi, ada juga beberapa jenis ikan yang terdapat bereproduksi lebih dari sekali dalam setahun. Meskipun pada umumnya reproduksi ikan dilakukan secara bertelur atau ovipar, akan tetapi ada juga ikan yang mereproduksi dengan cara beranak atau pipipar, serta bertelur beranak ovipipar. Golongan ikan ovipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat memijah dari sebagian besar jenis ikan, termasuk golongan ini. Ikan pipipar merupakan ikan yang berkembang embrionya di dalam tubuh induk dan dipengaruhi oleh tali plasenta, misalnya beberapa ikan Elasmobranchi. Sedangkan golongan ikan ovipar adalah golongan ikan yang embrionya berkembang dalam tubuh, tetapi perkembangannya tidak dipengaruhi oleh tali plasenta, melainkan kuning telur. Contohnya adalah ikan rockfish atau Sconpainidae. Organ reproduksi ikan disebut gonad. Gonad ikan jantan adalah sepasang testis dengan ciri lonjong halus berwarna putih kekuningan dan menggantung pada abdomen atau dinding rongga perut. Gonad ikan betina berupa ovarium dengan ciri berbentuk lonjong berwarna bening kemerahan
atau mirip agar-agar, terletak di dekat usus dan mengisi hampir 2/3 rongga perut. Berikut adalah gambar yang menunjukkan perbedaan organ reproduksi jantan dan betina pada ikan Pisces. Testis pada ikan berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang nantinya dikeluarkan melalui lubang urogenital, sedangkan ovarium berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Sel telur yang siap dibuahi juga keluar melalui lubang urogenital ikan. Tipe ikan berdasarkan organ reproduksi. Sesuai organ reproduksi seksualnya, maka ikan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe biseksual, tipe uniseksual, dan tipe hermafrodit. 1. Ikan biseksual. Dengan tipe biseksual memiliki 2 alat kelamin dalam satu spesies. Ikan jenis ini dapat dibedakan antara jantan dan betinanya dengan melihat ciri seksual primer dan sekunder ikan. Ciri seksual primer hanya dapat dilihat dengan melakukan pembedahan dan melihat organ reproduksinya. Sedangkan ciri seksual sekunder dapat dibedakan dengan melihat ciri morfologi ikan tersebut. 2. Ikan uniseksual. Ikan uniseksual memiliki alat kelamin tunggal. Untuk beberapa spesies ikan, menentukan jenis kelaminnya mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Contohnya adalah pada kelompok ikan moli Amazon, yaitu ikan yang ditemukan pertama kali sebagai ikan yang berkelamin betina. Yang ketiga, ikan hermafrodit. Ikan dengan tipe hermafrodit adalah ikan yang memiliki alat kelamin ganda. Ikan hermafrodit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu hermafrodit sinkroni, hermafrodit protandi, dan hermafrodit protogini. Hermafrodit sinkroni merupakan golongan ikan yang kodratnya terdapat sel kelamin jantan dan betina yang dapat aktif secara bersamaan. Hermafrodit protandi adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina, misalnya ikan diploidi. Ikan ini pada umur 3 tahun berubah dan dari kelamin jantan ke betina. Sedangkan ikan hermafrodit protogini adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis betina menjadi jantan, misalnya Laproides dimidiatus. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sistem reproduksi ikan atau spesies. Sistem reproduksi ikan dilakukan fertilasi ditandai dengan peleburan gonad jantan dan gonad betina. Proses fertilasi pada ikan ada 2 cara, yaitu fertilasi internal atau pembuahan di dalam dan fertilasi eksternal atau pembuahan di luar. Meskipun demikian, sebagian besar ikan melakukan fertilasi eksternal dan hanya sebagian kecil yang melakukan fertilasi internal. 1. Fertilasi eksternal. Secara umum, ikan ovipar atau bertelur akan melakukan fertilasi eksternal. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati telur-telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid. Apabila ovum bertemu dengan spermatozoid, maka terjadilah fertilasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot untuk kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Telur-telur ikan yang telah dibuahi tampak seperti bulat-bulatan berwarna putih. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 24-40 jam. Ikan yang baru menetas mendapat makanan dari sisa kuning telurnya yang masih menempel di dalam perutnya. Anak ikan dapat langsung hidup sendiri. Hanya beberapa jenis induk ikan, terutama ikan jantan, yang menjaga anak-anaknya. 2. Fertilasi internal. Ikan yang melakukan fertilasi internal adalah ikan jenis ovovivipar, bertelur dan beranak. Fertilasi terjadi di dalam tubuh ikan betina, diawali dengan masuknya sperma ke sel telur atau oosit melalui mikrofil. Meskipun terdapat
terdapat banyak sperma yang hendak masuk, akan tetapi umumnya hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Oosit yang telah dibuahi tersebut kemudian membentuk zigot dan selanjutnya berkembang menjadi embrio. Embrio mengalami penyempurnaan bentuk menjadi anak ikan yang mirip dengan induknya. Ikan yang berkembang biak secara opopipipar adalah ikan dari famili Poecilidae seperti platy, guppy, dan molly. Mengenal siklus hidup ikan. Siklus hidup ikan tentu akan berbeda dengan hewan darat lainnya. Ikan memiliki siklus hidup yang berbagi menjadi 4 tahap, yaitu telur, larva, ikan muda, dan ikan dewasa. Siklus hidup atau disebut juga dengan daur hidup merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme tertentu. Pada siklus hidup, perubahan akan dilihat oleh organisme tersebut lahir hingga mati. Teman-teman mungkin akan menemukan dua golongan ikan, yaitu ikan air tawar dan ikan air asin. Dari dua jenis ikan itu memang akan memiliki perbedaan berupa organ di tubuhnya, namun secara garis besar siklus hidupnya hampir sama. Ikan, baik itu ikan air tawar maupun air asin, merupakan jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan metamorfosis tidak sempurna merupakan proses hidup hewan muda akan sama atau mirip dengan induknya. Berikut akan dijelaskan siklus hidup ikan yang termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna. 1. Telur. Pada siklus hidup ikan yang pertama adalah telur atau disebut juga dengan opa yang telah dibuahi. Telur yang sudah dibuahi akan membentuk embrio pada bagian dalam telur. Adanya embrio itu merupakan salah satu ciri kehidupan yang dimulai pada suatu organisme. Pada tahap ini, kehidupan dimulai dan akan muncul sel-sel jaringan hingga organ tubuh. Hingga akhirnya akan terlihat ekor yang membungkus telur dan saat waktu menetas. Ekor embrio akan keluar dari cangkangnya. Saat itu embrio sudah menjadi larva dan bisa berenang di perairan bebas. 2. Larva. Setelah menetas, telur ikan akan menjadi larva dan yang memiliki ciri berupa kantung kuning telur. Kantung kuning telur itu memiliki fungsi sebagai sumber nutrisi selama beberapa hari sebelum mulai bisa makan sendiri. Proses hidup dengan memakan kuning telur akan berlangsung selama 2 hingga 4 hari. Saat larva hidup dengan memakan kuning telur, proses itu disebut dengan endogen. Bila mulut larva sudah terbentuk dan mata mulai berkembang, larva sudah bisa makan organisme atau partikel kecil dalam air yang disebut eksogen. Yang ketiga, ikan muda. Siklus selanjutnya adalah ikan muda yang mulai memiliki bentuk mirip dengan ikan yang lebih dewasa. Pada fase ikan muda ini, hewan sudah mulai memiliki berbagai macam organ yang juga bisa ditemukan pada ikan dewasa. Namun, beberapa organ tersebut belum berkembang dengan maksimal untuk digunakan. Karena itu, pada fase ini sering menjadi fase yang berbahaya dan berpengaruh pada kemampuan ikan untuk bertahan hidup. Jadi, pada fase ini tidak banyak larva yang bisa berubah menjadi ikan muda dan melanjutkan ke fase selanjutnya. 4. Ikan dewasa. Fase terakhir adalah ikan dewasa. Pada struktur tubuh yang sudah dimiliki menjadi lebih kuat. Selain itu, pada tahap ini, ikan dewasa sudah mulai bisa mengonsumsi makanan yang sebenarnya dan bukan lagi makanan organisme atau partikel kecil di air. Hal ini tentu berkaitan dengan adanya banyak organ dalam tubuh yang sudah berfungsi dengan baik dan sempurna. Itu ciri dari fase ikan dewasa adalah mulai melakukan proses reproduksi untuk berkembang biak. Setiap proses siklus hidup ikan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari lingkungan tempat hidup ikan tertentu. Bahkan kedua faktor ini akan mempengaruhi proses telur menetas hingga perubahan dari larva menjadi ikan muda kemudian ikan dewasa. Itu tadi penjelasan tentang siklus hidup ikan yang termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa ya memahami tentang spesies atau ikan? Apa itu
ikan, ciri-ciri ikan, struktur tubuh ikan, reproduksi ikan, klasifikasi ikan, siklus hidup ikan. Nah, semoga penjelasan video saya tadi semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.